Haleluya, puji Tuhan. Tuhan Yesus baik. Kita akan mulaikan ibadah kita. Dimanapun Bapak Ibu, Saudara-saudari berada. Mari saya jemput kita bangkit berdiri. Menjadi kerinduan hati kita untuk berbakti, menyembah, memuliakan, meninggikan nama Tuhan Yesus. Kita angkat pujian. Inilah rinduku kepadamu. Hanya Dialah yang kita rindukan. Haleluya. Inilah rinduku kepadamu, segenap hatiku menyembahmu. Seluruh jiwaku memujimu, ku memujamu, ya Allahku. Berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu. Inilah rindu. Inilah rinduku kepadamu, ya Allah. Haleluya. Segenap hati kami menyembah kepadamu, haleluya. Haleluya, haleluya. Dengan seluruh jiwa kami mau memuji Tuhan. Haleluya. Oh, amin. Haleluya. Kami memuliakan Engkau, meninggikan nama-Mu. Engkau Allah kami. Ku berikan hatiku. Berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semua hanya bagi Engkau. Semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, yang kami puji, kami muliakan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Sungguh kami bersyukur Tuhan, pada saat ini Tuhan, sebagaimana kami ada itu semua karena anugerah kemurahan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sungguh kami bersyukur Tuhan, kami sungguh bangga memiliki Allah seperti Engkau, Allah yang setia, Allah yang selalu memelihara kehidupan kami. Oleh sebab itu Tuhan, pada saat ini Tuhan, kami mau berbuat bakti kepadamu. Kami mau mempersiapkan hati kami, seluruh kehidupan kami untuk
memuji dan memuliakan Engkau untuk beribadah Tuhan. Kiranya Tuhan, Engkau disenangkan melalui setiap pujian dan penyembahan kami Tuhan. Dan pada saat ini Tuhan, kami mohon ampun atas segala dosa dan pelanggaran kami. Biarlah Tuhan menguduskan seluruh kehidupan kami, layakkan kami Tuhan, untuk kami boleh datang kepada hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Beracaralah Engkau Tuhan dalam ibadah kami, dari awal hingga akhirnya kami serahkan semua dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan membuka ibadah ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Kita tetap tinggal berdiri, saudara-saudara. Kita akan memuji, membesarkan nama Tuhan. Biarlah karena cintanya Tuhan kita ada sebagaimana kita ada. Sebab itu kita mau tambah setia, tambah percaya, dan tambah cinta Tuhan. Tambah hari, tambah cinta Yesus. Tambah hari, tambah cinta Yesus. Tambah hari, tambah ku percaya. Tambah hari, tambah benci dosa. Tambah hari, tambah ku setia. Tambah hari, tambah hari, tambah cinta Yesus. Amin. Tambah hari, tambah ku percaya. Tambah hari, tambah benci dosa. Tambah hari, tambah ku setia. Sekali lagi, tambah hari, tambah hari, tambah cinta Yesus. haleluya. Tambah hari, tambah ku percaya. Tambah hari, tambah benci dosa. Tambah benci Haleluya. dosa. Tambah hari, tambah ku setia. Hari lepas hari, bertambah-tambah. Hari lepas hari, bertambah-tambah indahnya. Hari lepas hari, aku cinta padanya. Yesus cinta saya, nanti kedatangannya. Hari lepas hari, bertambah-tambah indahnya. Hari lepas hari. Hari Haleluya. lepas hari, bertambah-tambah Tambah-tambah indahnya bersama Yesus. Hari lepas hari, Aku tambah cinta aku kepadanya. cinta padanya. Yesus sudah cinta lebih dahulu. Cinta saya, Nanti kedatangannya. hari lepas hari, bertambah-tambah indah. Sekali lagi, hari lepas hari. Hari lepas Haleluya. hari, bertambah-tambah indahnya. Amin, amin. Hari lepas hari, aku cinta padanya. Yesus cinta saya, Nanti kedatangannya. hari lepas hari, bertambah-tambah indahnya. Ajaib, ajaib, ajaib. Ajaib, 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 Ajaiblah ajaiblah Tuhan. Amin, haleluya. Ajaib, 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 Dia ajaib sungguh. Dia selalu beserta, besar rahmat-Nya. Ajaiblah Kau Tuhan. Ajaib, 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 ajaib. ajaib, ajaib, ajaiblah Tuhanku. Ajaib,
3 kali haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan, silakan duduk saudara-saudara. Karena cinta Tuhan kepada kita, Dia sudah mengorbankan dirinya, menebus segala dosa kita. Sebab itu biarlah setelah kita menjadi percaya, kita juga mau setia kepada Dia, tetap mencintai Dia dalam keadaan suka maupun dalam duka. Kita angkat pujian, Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan. Haleluya. Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memuji-Mu baik di dalam suka dan duka. Sebab Kau layak, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan. Yesus, Raja di atas segala raja. Yesus, ku cinta Kau. Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memuji-Mu baik di dalam suka dan duka. Sebab Kau layak, sebab Kau layak, Engkau layak Tuhan. Terima pujian, terima pujian. Engkau Sebab layak. Kau layak, Haleluya. terima pujian. Engkau layak. Sebab Kau layak, Haleluya, haleluya. ku Agungkan, muliakan Engkau. Yesus, Engkau Raja di atas segala. Oh haleluya. Sebab Kau layak. sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak ku agungkan. Yesus, Raja di atas segala. Sebab Kau layak. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak ku agungkan. Yesus, Raja di atas segala raja. Karena segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia dikerjakan, dan baginya lah segala kemuliaan sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Baik saudara, setelah kita memuji memuliakan nama Tuhan, kita siapkan hati kita untuk menerima berkat firman Tuhan. Mari kembali saya jemput kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita siapkan hati kita untuk mendengar dan menerima firman Tuhan. Dalam kehidupan menghadapi badai, tofan, kadang kita merasa lemah, tetapi ingat cinta Tuhan. Biarlah kita tetap setia di saat badai tofan datang. Kita tetap cinta Tuhan. Haleluya. Ku tetap cinta. Ku tetap cinta. Ku tetap cinta. Ku tetap cinta. Walau badai datang menerpa, ku tetap cinta.
tetap setia. Ku tetap setia. Ku tetap setia. Walau taufan datang menerpa, ku tetap setia. Oh, terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Ku tetap cinta. Ku tetap Haleluya. cinta. Kami mau cinta Engkau Tuhan. Ku tetap Kami tetap cinta kepadamu. Walau badai datang. Walau badai Haleluya. datang menerpa, Biarlah kami tetap cinta Engkau. tetap cinta. Ku tetap setia. Tetap setia. Haleluya. Oh, haleluya. Ku tetap setia. Walau taufan datang menerpa, ku tetap setia. Karena terlalu banyak yang Tuhan sudah beri. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, Tak akan mungkin kami membalasnya Tuhan. takkan mungkin ku Haleluya. balas Dengan seluruh kehidupan kami sekalipun. apa yang Haleluya. ku miliki. Hanya hidup ini kami persembahkan bagi Engkau Tuhan. Persembahkan Oh, haleluya. seluruh hidupku, biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Terlalu banyak. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Dan ku tetap cinta. Dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Dan ku tetap cinta. Biar ku tetap setia kepadamu. Dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia
untuk selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, kekuatan, kuasa Allah yang bekerja di dalam kami. Tetap kami teguh di dalam Tuhan, tetap cinta, tetap setia sampai selama-lamanya. Semua apa yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kami bersyukur, berterima kasih Tuhan. Biar kami tetap cinta, setia hingga akhirnya sampai kami masuk surga. Terima kasih Tuhan, biarlah pujian yang kami naikkan berkenan dan memuliakan nama Tuhan. Tiba saatnya kami akan terima firman Allah. Engkau berbicara lagi melalui hamba-Mu. Firman Allah meneguhkan, menguatkan, menegur, memperbaiki hidup kami. Semakin hari semakin serupa seperti Engkau ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu, berbicaralah Tuhan melalui firman-Mu. Sampaikanlah isi hati-Mu, dan kami semua pasti diberkati, dan pasti kami menerima apa yang Engkau sudah sediakan bagi kami yang terbaik. Terpujilah nama-Mu, Engkau baik, sangat baik dalam kehidupan kami. Kami siap terima firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Segala pujian dan kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudaraku dimanapun berada, kembali lagi firman Tuhan datang menyapa kita hari ini. Harap kita semuanya dalam keadaan kuat, sehat, dan semuanya ada di dalam lindungan dan penyertaan kasih sayang Tuhan. Puji Tuhan, mari kita akan melihat firman Tuhan. Hari ini firman Tuhan mengangkat tema Saya Cinta Tuhan Yesus, dengan mengambil ayat pokok di dalam Injil Yohanes 14 ayatnya yang ke-15. Injil Yohanes 14 ayat yang ke-15 berbunyi demikian. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Ada hal yang menjadi dasar untuk kita bisa mengasihi Tuhan, bisa mencintai Tuhan. Seperti tema hari ini, Saya Cinta Tuhan Yesus. Tema ini sudah menjadi satu lirik lagu. Saya cinta Tuhan Yesus. Yesus juru selamatku. Dengan segenap hati jiwa, saya cinta Tuhanku. Apa yang menjadi dasar kita bisa mencintai Tuhan, bisa mengasihi Tuhan? Tentunya itu ada. Dan hal yang paling mendasar, sebetulnya bukan kita yang mencintai Tuhan terlebih dahulu, tetapi Tuhanlah yang terlebih dahulu mencintai kita. Jadi, hubungan antara Tuhan dan manusia, antara Tuhan dengan umatnya, didahului dengan Tuhan. Tuhan yang sudah mendahului semuanya. Kita tahu salah satu ayat pokok, ayat sentral di dalam firman Tuhan. Yohanes 3 ayat yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Inilah yang menjadi dasar, bahwa Allah yang lebih dahulu mengasihi kita, mencintai kita manusia. Bukan kita yang lebih dahulu mencintai Tuhan, tetapi Allah yang lebih dulu. Dan kasih Tuhan itu begitu besar dinyatakan di dalam Yesus Kristus. Firman Tuhan ini ayat yang baru saya sebutkan tadi, Yohanes 3 ayat yang ke-16. Begitu besar
kasih Allah bagi dunia. Caranya apa? Dengan memberikan Yesus Kristus yang adalah Allah yang jadi manusia. Yesus Kristus itu sebagai juru selamat, sebagai penebus dosa-dosa kita manusia. Saudara-saudara, firman Tuhan berkata, semua manusia telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Roma 3 ayat yang ke-23. Semua manusia sudah berdosa, dan akibat daripada dosa adalah maut. Roma 6 ayat yang ke-23. Upah dosa adalah maut. Dan manusia tidak bisa melepaskan diri daripada dosa itu. Manusia tidak bisa melepaskan diri daripada bayang-bayang maut. Kita tidak bisa membayar dosa-dosa kita. Kita tidak bisa menebus dosa-dosa kita. Di dalam doa Bapa kami, ada satu kalimat yang berkata, dan ampunilah kesalahan kami. Kesalahan artinya, terjemahan yang lain, itu adalah hutang. Jadi kesalahan kita itu seperti hutang. Dan hutang itu tidak bisa kita bayar. Seorang manusia pun, siapapun dia, tidak bisa membayar hutang dosa-dosanya itu. Dia penguasa kah? Dia seorang yang kaya? Orang yang disebut orang yang hebat sekalipun, dia tidak bisa membayar hutang atau dosa-dosanya itu. Hutang dosa itu dia tidak bisa tebus, dia tidak bisa bayar. Hanya dengan darah Yesus, hutang dosa kita itu dihapuskan. Hutang dosa kita itu ditebus hanya oleh darah Yesus. Di dalam Yohanes pasalnya yang ke-15, ayatnya yang ke-13 itu, berkata, tidak ada seorang sahabat yang lebih besar cintanya, lebih besar kasihnya, selain daripada seorang yang memberikan nyawanya kepada sahabat-sahabatnya. Tidak ada kasih yang lebih besar dibandingkan dengan kasih Yesus yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya menjadi ketebusan. Begitu besar kasih Allah bagi manusia. Inilah yang menjadi dasar kita itu mengasihi Tuhan. Inilah yang jadi dasar. Hal yang paling mendasar di sini. Karena Tuhan sudah selamatkan hidup kita. Kita yakin sepenuhnya bahwa keselamatan itu hanya ada di dalam Yesus Kristus. Yesus Kristus sendiri berkata, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yesuslah jalan kebenaran dan kehidupan. Dialah satu-satunya. Itulah yang membuat kita mengasihi Tuhan. Itulah yang menjadi dasar kita mencintai Tuhan Yesus. Karena keselamatan yang Tuhan sudah berikan secara cuma-cuma itu. Minggu yang akan datang, kita akan merayakan Paskah. Paskah Kristen kita itu adalah Yesus yang mati, dikuburkan dan bangkit dari antara orang mati. Itulah Paskah bagi kita orang Kristen. Bagaimana Yesus yang mati untuk kita, menembus dosa-dosa kita, kemudian juga dia dibangkitkan. Dia telah mengalahkan maut. Kita akan merayakan minggu yang akan datang. Dan setiap perayaan Paskah atau setiap kita
makan dan minum tubuh dan darah Yesus, itu adalah peringatan kita akan Tuhan. Bagaimana Tuhan sudah selamatkan hidup kita. Puji Tuhan. Inilah yang menjadi dasar kita. Bagaimana kita bisa mengasihi Tuhan. Dan kalau kita kembali ke ayat pokok kita hari ini, Yohanes 14 ayat yang ke-15, saya akan bacakan kembali. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Kalau kita mencintai Tuhan, kalau kita mengasihi Tuhan, kita akan menuruti segala perintah Tuhan. Perintah yang mana? Tentunya di dalam firman Tuhan. Banyak perintah di dalam firman Tuhan di sini. Di dalam Alkitab yang kita pegang, yang selalu kita baca, kita renungkan. Berisikan banyak perintah Tuhan. Berisikan firman Tuhan yang harus kita turuti, kita taati. Banyak hal di dalam firman Tuhan yang harus kita perhatikan untuk kita turuti, kita taati. Karena itu adalah suara Tuhan. Tuhan yang sudah mengorbankan nyawanya untuk kita. Tuhan yang menjadi dasar kita mengasihi Dia. Kita mencintai Dia. Banyak hal di dalam firman Tuhan. Di dalam Alkitab yang kita pegang ini, yang kita selalu baca. Yang menjadi tuntutan di dalamnya untuk kita taati firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, saya akan mengangkat 4 poin bagaimana kita menuruti firman-Nya, menuruti perintah Tuhan. Di dalam Alkitab ini banyak perintah-perintah Tuhan yang harus kita turuti, kita taati. Tetapi hari ini kita akan melihat 4 poin saja. Bagaimana kita bisa, kalau kita menuruti firman Tuhan itu. Yang dikatakan oleh Yesus sendiri, jikalau kamu mengasihi aku, kita mencintai Tuhan, kita akan menuruti perintah-perintahnya. Poin yang pertama, di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-15, ayat 1 dan sampai 4, firman Tuhan berbunyi demikian. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah, jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Ini merupakan gambaran. Yesus itu adalah pokok anggur yang benar. Dan kita ini orang-orang yang percaya adalah ranting-rantingnya. Ranting tidak boleh terlepas daripada pokok. Kalau terlepas artinya ranting itu akan gugur, akan menjadi kering. Di ayat-ayat yang baru kita baca di sini, Yesus berkata, akulah pokok anggur yang benar dan kamulah ranting-rantingnya. Yesus adalah pokok anggur yang benar, kita ini adalah ranting. Di sini berbicara bahwa sebagai ranting, sebagai orang yang percaya, kita harus hidup dalam kebenaran. Ini poin yang pertama. Hidup dalam kebenaran. Kita
sebagai orang yang percaya tidak bisa tidak untuk keluar daripada kehidupan ini. Harus hidup di dalam kebenaran. Kita sudah dibenarkan oleh karena kebenaran. Jadi kita harus hidup di dalam kebenaran itu. Di pasal 14 ayat yang ke-16, kalau kita kembali di ayat pokok kita hari ini. Selanjutnya setelah ayat pokok kita, yaitu Yohanes 14 ayat yang ke-16 berkata, "Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran." Kita hidup di dalam kebenaran. Tuhan Yesus berkata, "Kamu memang sudah bersih oleh karena firman Tuhan." Kita ini yang adalah carang, adalah ranting yang tinggal menempel di pokok anggur itu, yaitu Yesus. Kata firman Tuhan, dibersihkan selalu supaya lebih banyak berbuah. Kita dibersihkan oleh apa? Kalau kita baca ayat-ayat selanjutnya, dibersihkan oleh firman Tuhan. Tetapi ingat, Yesus juga berkata, "Aku akan minta kepada Bapa, dan Dia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya." Penolong yang lain itu adalah Roh Kudus, yang akan menyertai kita selama-lamanya. Kata firman Tuhan di sini, Roh Kudus di sini disebut Roh kebenaran. Roh Kudus di sini atau Roh kebenaran di sini, Dialah yang akan membawa kita kepada seluruh kebenaran. Jadi, betapa pentingnya sebagai orang-orang yang percaya itu hidup di dalam kebenaran. Kita tidak bisa keluar daripada pokok anggur yang benar itu. Kita harus tetap melekat pada pokok anggur yang benar itu, supaya kita selalu dibersihkan oleh firman Tuhan setiap hari. Dan di dalam diri kita ada roh kebenaran itu yang akan menuntun kita kepada seluruh kebenaran. Jadi, dari firman Tuhan di sini, firman Tuhan itu adalah kebenaran. Dan roh yang Tuhan tempatkan di dalam diri kita adalah juga roh kebenaran. Dan roh ini akan membawa kita kepada seluruh kebenaran. Untuk kita lebih mengenal lagi sesungguhnya kebenaran itu. Efesus 1 ayat yang ke-17 berkata, roh hikmat dan wahyu, untuk kita lebih mengenal Tuhan dengan benar. Untuk kita mengenal Tuhan dengan benar harus memiliki roh hikmat dan wahyu. Dan itu dikerjakan oleh Roh Kudus sendiri. Betapa pentingnya kebenaran itu melekat di dalam hidup kita. Betapa pentingnya kebenaran itu mendasari hidup kita sebagai orang-orang yang percaya. Bayangkan bukan hanya firman yang diberikan kepada kita untuk membersihkan hidup kita, tetapi roh kebenaran itu juga ditempatkan kepada kita. Diberikan kepada kita sebagai orang-orang yang percaya. Karena roh ini akan membawa kita kepada seluruh kebenaran Tuhan. Jadi poin yang pertama di sini, bagaimana kita harus hidup di dalam kebenaran. Di dalam kitab Wahyu pasalnya yang terakhir 22, ada satu ayat yang sering kita baca. Wahyu 22, ayatnya yang ke-11 berbunyi demikian. Barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Dunia sekarang, kita lihat banyak orang yang hidup dalam kejahatan. Di luar sana banyak kejahatan, banyak kecemaran.
Firman Tuhan berkata, hari-hari ini adalah jahat. Bukan harinya yang jahat, tetapi setiap hari yang kita lalui itu, banyak kejahatan yang terjadi. Di luar sana, banyak orang yang hidup dalam kejahatan. Hidup berbuat jahat. Banyak orang yang hidup dengan kecemaran. Tetapi, di sini firman Tuhan juga menegaskan kepada kita, barang siapa yang berbuat benar, biarlah dia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang hidup benar, berbuat kebenaran, biarlah terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan diri. Sebagai orang yang percaya, inilah yang harus kita perhatikan. Untuk terus hidup di dalam kebenaran. Terus menguduskan diri kita. Kenapa? Karena di luar sana banyak kejahatan yang terjadi. Banyak kecemaran yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Sebagai orang yang percaya, ini poin yang pertama yang kita bisa lihat. Yaitu hidup dalam kebenaran. Poin yang kedua, Matius pasalnya yang ke-26. Matius 26, ayatnya yang ke-41, berkata begini, berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Sebagai anak-anak Tuhan, orang-orang yang hidup di dalam kebenaran, yang terus menguduskan diri, kita tidak mau jatuh di dalam pencobaan. Pencobaan itu apa? Seperti apa sih pencobaan itu? Kita tidak mau jatuh ke sana. Yesus berkata, berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Di dalam Matius pasalnya yang keempat, di sana kita akan menemukan ayatnya yang ke-8 sampai 10. Bagaimana Yesus dicobai oleh iblis. Yesus dicobai oleh iblis dan iblis menawarkan kepada Yesus. Kalau kita baca mulai ayat yang ke-8 sampai 10. Matius 4 ayat 8 sampai 10. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Maka berkatalah Yesus kepadanya, enyalah iblis, sebab pada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Yesus saja dicobai oleh iblis. Apalagi hanya kita, manusia biasa. Yesus pernah dicobai oleh iblis, dan iblis membawa Yesus ke atas gunung, memperlihatkan kepada Yesus semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan iblis berkata, semua itu akan kuberikan kepadamu, tetapi syaratnya engkau harus menyembah aku. Yesus mengusir iblis itu. Yang iblis cari, yaitu dia ingin disembah. Kita, sebagai anak-anak Tuhan, banyak kali jatuh. Apa yang dinamakan dengan kemegahan dunia, yaitu materi. Firman Tuhan berkata, akar dari segala kejahatan adalah cinta akan uang. Oleh karena cinta uang, banyak orang yang menyimpang daripada iman. 1 Timotius 6 ayat yang ke-10. Dan banyak orang-orang yang jatuh. Banyak orang-orang yang terseret oleh kemegahan dunia ini. Oleh tawaran dunia ini. Dengan godaan dunia ini. Godaannya apa? Yang hal yang paling utama di sini adalah godaan berbicara mengenai hal materi. Kemegahan dunia.
Dan Yesus pernah alami dicobai oleh iblis. Dan iblis menawarkan kerajaan dunia dan kemegahannya. Dunia mampu membuat kita orang-orang yang percaya jatuh oleh tawaran bersifat materi. Disinilah poin yang pertama, hal yang sangat mendasar, banyak orang yang jatuh. Yesus ingatkan, berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Kita harus berjaga-jaga, supaya kita tidak jatuh ke dalam pencobaan itu. Kita tidak jatuh ke dalam godaan dunia ini, tawaran dunia ini. Tawaran dunia yang begitu menggiurkan, materi yang berlimpah-limpah, kekayaan, jabatan, kedudukan. Itulah yang membuat banyak orang-orang yang jatuh. Sebagai anak-anak Tuhan, kita diingatkan oleh firman Tuhan. Berjaga dan berdoalah. Lukas pasal 18 ayat yang pertama. Yesus memberikan nasihat supaya murid-murid, kita orang-orang yang percaya, jangan jemu-jemu untuk berdoa. Berdoa selalu, jangan jemu-jemu. Yesus berkata, jangan jemu-jemu untuk berdoa. Salah satu rahasia supaya kita tidak jatuh di sini, yaitu dengan tekun berdoa. Kalau kita punya waktu di rumah untuk berdoa, berdoalah. Ini adalah bagian supaya kita tetap kuat. Kita tetap teguh di dalam iman kita. Tidak jatuh ke dalam pencobaan. Berjaga dan berdoa. Poin yang ketiga. 1 Yohanes. 1 Yohanes pasal yang kedua. Ayat 18 sampai 19. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Memang mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Poin yang ketiga di sini, jadilah anak Tuhan yang sungguh-sungguh mengikuti Yesus. Firman Tuhan di sini mengingatkan mengenai antikristus itu. Pengikut-pengikut daripada antikristus. Ternyata pengikut antikristus itu tidak jauh dari kehidupan kita anak-anak Tuhan. Kata firman Tuhan, pengikut antikristus itu, mereka itu bersama dengan kita. Mereka itu ada di dalam perhimpunan kita, hanya saja mereka tidak sungguh-sungguh. Tidak sungguh-sungguh untuk mengiring Tuhan, mengikut Tuhan. Sehingga mereka keluar dari persekutuan yang sejati itu. Persekutuan anak-anak Tuhan itu. Mereka keluar dan mereka menjadi pengikut antikristus. Kita harus menjadi orang yang sungguh-sungguh untuk mengikut Tuhan, supaya kita tidak seperti para pengikut antikristus ini. Mereka tidak sungguh-sungguh. Mereka keluar dari persekutuan. Dari anak Tuhan, orang-orang yang percaya yang bersungguh-sungguh mengikut Tuhan. Lukas 17 ayat yang pertama berkata, penyesatan itu harus ada. Yesus sudah ingatkan bahwa penyesatan itu tidak mungkin tidak terjadi. Jadi penyesatan itu pasti terjadi. Sekarang sudah bangkit, sudah banyak para penyesat-penyesat yang muncul. Kita harus lebih waspada lagi dan lebih bersungguh-sungguh lagi untuk mengikuti Yesus.
Ini adalah poin yang ketiga. Dan poin yang keempat, poin yang terakhir, yang akan kita lihat. Wahyu pasalnya yang ketiga. Wahyu pasal 3, ayatnya yang ke-10. Firman Tuhan berbunyi demikian. Karena engkau menuruti firman-Ku, untuk tekun menantikan Aku, maka Aku pun akan melindungi engkau, dan dari hari pencobaannya akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Poin yang keempat di sini. Tekun menantikan Tuhan. Saudara percaya bahwa Tuhan Yesus akan datang kembali? Ini adalah bagian daripada iman kita. Bagian daripada iman yang mendasari kita. Bahwa Tuhan Yesus akan datang kembali. Dan Yesus pasti kembali. Hanya saja, seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan di sini, karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan Aku. Kita adalah orang-orang yang menuruti firman Tuhan. Dan di sini kita diingatkan, tekunlah menantikan kedatangan Tuhan. Rasul Yohanes, di dalam Wahyu pasal yang pertama ayat yang ke-9, berkata begini, Aku Yohanes, saudara dan sekutumu dalam kesusahan, dalam kerajaan dan dalam ketekunan menantikan Yesus berada di pulau yang bernama Patmos oleh karena firman Allah dan kesaksian yang diberitakan oleh Yesus. Rasul Yohanes di sini, dia menantikan, dia dalam kondisi bertekun untuk menantikan Tuhan. Hanya saja, kondisinya pada waktu itu di dalam kesusahan besar. Dia berkata dia di dalam kesusahan besar. Dalam ketekunan menantikan Tuhan. Sekalipun dia dalam keadaan susah. Dalam kesusahan besar. Tetapi di sini dia bertekun menantikan Tuhan. Ini adalah salah satu iman kita. Yaitu Yesus akan datang kembali. Sebagai orang-orang yang percaya, kita harus bertekun untuk menantikan kedatangan Yesus. Hanya saja kalau kita melihat di dalam apa yang dialami oleh Rasul Yohanes, saat dia mengatakan di dalam ketekunannya menantikan Tuhan, rupanya juga di sana juga dia hidup dalam kesusahan yang besar. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita sekarang berada di dalam dunia yang kata firman Tuhan semakin jahat. 1 Petrus pasal yang pertama, 1 Petrus 1 ayat 5 sampai 7 berkata begini, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Sementara kita menantikan keselamatan itu, atau dengan kata lain bertekun menantikan kedatangan Tuhan. Ayat yang ke-6, bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana yang diuji kemurniannya dengan api. Sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Jadi, di sini
menantikan kedatangan Tuhan itu adalah satu sukacita. Tetapi kita juga harus berduka cita dengan berbagai-bagai pencobaan. Dan firman Tuhan berkata, maksud dari semuanya itu untuk membuktikan kemurnian iman kita. Emas yang murni itu, dia harus dibakar. Dan kita, untuk membuktikan kemurnian iman kita harus melewati apa yang dinamakan pencobaan, duka cita, dan disinilah akan membuktikan kemurnian iman kita. Yakobus 1 ayatnya yang ketiga berkata, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Jadi pencobaan, ujian iman di 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-5 dan sampai 7 itu, ujian iman itu menurut firman Tuhan Yakobus 1 ayat yang ketiga di sini untuk menghasilkan ketekunan. Ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sejauh manakah, sebesar apa penderitaan yang kita alami sekarang? Kata firman Tuhan, penderitaan zaman sekarang tidak bisa dibandingkan dengan kemuliaan yang Tuhan sudah sediakan. Roma 8 ayat yang ke-18. Kemuliaan yang Tuhan sudah sediakan itu jauh melebihi dibandingkan dengan penderitaan zaman sekarang. Dan di 2 Korintus 4, 2 Korintus 4 ayat yang ke-17 berkata begini. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Penderitaan ringan sekarang ini mengerjakan kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Luar biasa ayat ini, firman Tuhan ini. Jadi, apa yang kita alami, penderitaan yang kita alami justru itu mengerjakan kemuliaan yang lebih. Kemuliaan yang begitu besar yang Tuhan sudah sediakan. Jadi apapun yang kita alami, apapun yang sementara kita jalani sekarang, pengalaman apakah, penderitaan, sakit penyakit yang sementara kita rasakan sekarang, tidak bisa dibandingkan dengan kemuliaan yang Tuhan sudah sediakan atas kita. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, mungkin di antara kita saat ini bertanya, kalau saya mencintai Tuhan, kenapa saya susah? Kenapa saya menderita? Kenapa sakit penyakit silih berganti datang? Mungkin kita bertanya seperti itu, kalau kita mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan, kenapa? Yohanes pasal yang ke-11. Di sana ada seorang yang bernama Lazarus. Lazarus dalam keadaan sakit. Kemudian saudaranya Maria dan Marta kirim kabar kepada Tuhan Yesus. Mereka katakan, Guru, orang yang engkau kasihi sakit. Jadi, di sini memberikan kepada kita. Orang yang sakit itu dikasih oleh Tuhan. Tuhan mengasihi kita. Tuhan sudah lebih dahulu mengasihi kita, mencintai kita. Tanpa kita sadar betapa Tuhan mengasihi kita. Dan apa yang terjadi dengan seorang Lazarus yang dikasih oleh Tuhan, yang dicintai oleh Tuhan itu? Dia sakit dan meninggal. Tuhan Yesus pergi ke Betania
ke tempat tinggal dari Lazarus ini. Lazarus ternyata sudah 4 hari di dalam kubur. Kemudian kalau kita membaca di pasal itu, di sana kita akan menemukan ayat yang berkata, Yesus menangis. Dan begitu ketika Yesus menangis, ketika ada di kuburan Lazarus, banyak orang yang melihat tangisan Yesus itu, mereka berkata, betapa kasihnya kepada Lazarus. Jadi, air mata Yesus itu menunjukkan cinta Yesus kepada seorang Lazarus. Betapa Yesus mencintai Lazarus, orang yang tadinya sakit kemudian mati. Apa yang bisa kita lihat dari firman Tuhan itu? Kita sakit, kita menderita, mungkin kita sakit karena dosa-dosa kita. Kita menderita karena kesalahan kita. Dan lain sebagainya. Tetapi ingat, Tuhan mengasihi kita. Tuhan mencintai kita. Bapak Ibu Saudaraku, 4 poin yang kita sudah lihat hari ini. Bagaimana kita bisa menuruti firman Tuhan. Kalau kita mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan, kita akan menuruti firman-Nya. 4 poin yang kita sudah lihat hari ini. Poin yang pertama, hidup dalam kebenaran. Poin yang kedua, berjaga dan berdoa. Yang ketiga, sungguh-sungguhlah di dalam mengikuti Yesus. Dan yang keempat di sini, tekun menantikan kedatangan Tuhan Yesus. Saudara-saudaraku, apakah kita mengasihi Tuhan? Apakah kita mencintai Yesus? Ingat, Tuhan sudah terlebih dahulu mengasihi kita, mencintai kita, dengan cara mengorbankan nyawanya menjadi ketebusan untuk kita. Membuat kita diselamatkan, kita dibenarkan, kita dibangkitkan, dilepaskan. Alam maut tidak bisa menguasai kita lagi. Oleh kematian dan kebangkitan Yesus Kristus itu, membuat alam maut tidak bisa menguasai hidup kita lagi. Kita ada di dalam kasih dan cintanya Tuhan. Kita ada di dalam pimpinan Tuhan. Hiduplah selalu di dalam kebenaran itu. Hidup selalu sesuai dengan firman Tuhan. Tandanya kita mengasihi Yesus, kita mencintai Yesus. Puji Tuhan, demikian firman Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Puji Tuhan, firman Tuhan sudah datang kepada kita hari ini. Sudah datang berbicara. Kalau kita mengasihi Tuhan, kalau kita mencintai Tuhan Yesus, kita akan menuruti perintah-perintahnya. Lakukanlah firman Tuhan. Itu tandanya kita mengasihi Dia. Haleluya. Saya cinta Tuhan Yesus, Yesus Juru Selamatku. Dengan segenap hati jiwa, saya cinta Tuhanku. Saya cinta Tuhanku, saya cinta Tuhanku, saya cinta Tuhanku, saya cinta Tuhanku, saya cinta Juru Selamat, Yesus cintaku juga.
Haleluya Tuhan. Terima kasih. Inilah pernyataan kami Tuhan, bahwa kami mencintai Tuhan. Kami mengasihi Tuhan, karena Tuhan terlebih dahulu mencintai kami. Kami akan menuruti firman. Kami akan hidup di dalam kebenaran-Mu Tuhan, supaya kami boleh menjadi orang-orang yang mengasihi Tuhan. Lebih lagi mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan. Kami tunduk kepada firman, tunduk kepada kehendak Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya, haleluya. Haleluya Tuhan. Begitu besar kasih-Mu bagi dunia ini, bagi kami orang-orang yang percaya kepada-Mu. Tuhan sudah memberikan nyawa Tuhan, menebus dosa-dosa kami, membayar hutang dosa-dosa kami yang tidak mampu kami bayar Tuhan. Tuhan sudah bayar dengan lunas di atas kayu salib. Terima kasih buat pengorbanan Tuhan. Kasih Tuhan yang terbesar ketika Tuhan menyerahkan nyawa Tuhan bagi sahabat-sahabat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pengorbanan-Mu tiada taranya. Terima kasih Tuhan, untuk kasih Tuhan, untuk cinta Tuhan. Kami mau bertekad selalu untuk mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan. Haleluya. Haleluya Tuhan. Pujian ini menjadi pernyataan kami Tuhan di hadapan Tuhan, bahwa kami mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya Tuhan. Saya cinta Tuhanku, saya cinta Tuhanku, saya cinta Tuhanku, saya cinta Tuhanku, saya cinta Juru Selamat, Yesus cintaku juga. Saya cinta Tuhanku, saya cinta Tuhanku, saya cinta Tuhanku, saya cinta Tuhanku, saya cinta Juru Selamat, Yesus cintaku juga. Ku tetap cinta. Amin. Ku tetap cinta. Haleluya, Walau badai datang haleluya. menerpa, ku tetap Tetap cinta Tuhan. Walau badai, walau cobaan, ku tetap tantangan, setia. kami tetap cinta Tuhan. Ku tetap setia. Walau taufan datang menerpa, ku tetap
Haleluya. Haleluya. Benar ya Tuhan. Terlalu banyak yang Tuhan sudah beri kepada kami. Terlalu besar kasih-Mu atas kami ya Tuhan. Sehingga Tuhan memberikan nyawa Tuhan untuk ketebusan kami, orang-orang yang berdosa. Kami sudah diselamatkan oleh pengorbanan Tuhan di atas kayu salib. Kami bertekad Tuhan untuk selalu mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan, sampai selama-lamanya. Kami mau tunduk kepada firman-Mu. Kami mau mengikuti firman-Mu Tuhan. Apa yang Tuhan mau, itulah yang akan kami Tuhan turuti, taati. Terima kasih buat firman-Mu yang sudah datang kepada kami. Bawalah kami Tuhan, untuk selalu hidup di dalam kebenaran-Mu. Terus menguduskan diri kami ya Tuhan. Menantikan kedatangan Tuhan. Kami harus selalu siap sedia ya Tuhan. Hidup berjaga-jaga dan berdoa, supaya kami tidak jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Tolonglah umat Tuhan, anak-anak Tuhan, yang sudah menyaksikan tayangan ini, dan anak-anak Tuhan dimanapun berada, untuk tetap hidup di dalam firman-Mu, di dalam kebenaran. Tetap mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan, sampai selama-lamanya. Berkatilah kami semua, berkati jemaat Tuhan, untuk terus bertumbuh di dalam iman pengenalan akan Tuhan. Sehat-sehatkanlah seluruh jemaat yang ada. Taruh kekuatan, damai sejahtera, sukacita. Tuhan yang selalu memberikan semangat baru, harapan yang baru. Memberikan penghiburan senantiasa ya Tuhan. Tetap setia mengiring Tuhan. Terpuji nama Tuhan, sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan yang dipermuliakan. Bapak Ibu Saudara-saudaraku, terimalah berkat, rahmat daripada Allah Bapa. Kasih karunia damai sejahtera oleh Tuhan Yesus. Sukacita, penghiburan, bimbingan, penyertaan oleh Roh Kudus bersama dengan kita. Hari ini, besok, hari-hari akan datang, bahkan sampai Tuhan Yesus datang kembali. Kita sudah terima berkat Tuhan dan menutup ibadah di hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.